Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Atap Stadion Rondong Demang Tenggarong, Kutai Kartanegara, porak-poranda dihantam angin puting beliung. Pelajar laki-laki di Samarinda melaporkan seorang pengojek daring dengan tuduhan pelecehan seksual. Gelombang tinggi disebut menjadi penyebab harga telur dan beras di Samarinda melonjak. BPBD bersama tentara, relawan dan warga di Tenggarong Kutai Kartanegara bergerak cepat menyingkirkan atap seng Stadion Rondong Demang yang tersapu angin puting beliung Senin malam. Kepala Pelaksana BPBD Kukar Vida Kurasani menyatakan, peristiwa tersebut terjadi saat azan maghrib. BPBD bergerak cepat menuju lokasi kejadian sesaat setelah menerima informasi tersebut. Atap seng yang berterbangan ini merupakan atap seng yang baru dipasang di dalam stadion. Tadi kita lihat korban tidak ada, ya pasti. Tapi ada kerugian material sedikit karena tertimpa daripada dampak daripada angin puting beliung aja besar ya. Kejadiannya kapan itu Pak? Pas azan maghrib, karena saya lagi sholat berudu di kantor, ya itu saya ditelepon bahwasanya di sini udah lagi angin lagi. Seng dari Stadion itu ya. Memang sudah kelihatan rusak katanya baru direhab ya? Baru direhab. Dari sengnya bagus tuh. Ini sengnya masih baru. Baru direhab. Ya anginnya juga kencang menangin. Lurah Panji memastikan peristiwa ini tidak memakan korban jiwa. Selain atap stadion, musibah ini menyebabkan satu rumah dan gedung PKK rusak. Ini dengan gedung RT 12 Kelurahan Panji, kalau yang ini gedung PKK. Kerusakannya apa Bu? Dapurnya, karena ampasan dari seng dari stadion ini kena ke dapurnya. Terus gedung PKK juga sedikit kena itu atapnya. Kalau rumah yang terkena imbas dari jatuhnya ini tadi satu rumah sama sedikit dari gedung PKK. Cukup keras berarti. Iya, keras nyaring sampai rumah kedengeran. Tidak ada yang melintas Bu ya, kondisi yang... Ada, cuman nggak, dia stop. Ketika mau melintas, stop. Makanya ada syutingan video sebelum kejadian. Astagfirullahaladzim. Saat puting beliung terjadi, seorang warga merekamnya melalui ponsel. Terlihat atap-atap tersebut berserakan di jalan. Beberapa kali warga ini berteriak kepada pengendara sepeda motor dan mobil agar berbalik arah, agar terhindar dari sapuan angin puting beliung. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. Rumah di Jalan Perjuangan Sambutan Samarinda rusak akibat diterpa angin kencang Senin malam. Kencangnya tiupan angin ini menyebabkan penutup bagian atas rumah runtuh dan menimpa salah satu anaknya. Imah sang pemilik rumah menyatakan, angin kencang terjadi saat anggota keluarganya di dalam rumah. Kepanikan terjadi saat dinding rumah ambrol. Keluarga ini panik setelah mengetahui anaknya terluka tertimpa reruntuhan. Mereka secepatnya melarikan korban ke rumah sakit ketika tiupan angin mereda. Anginnya masuk ke dalam. Habis maghrib, Pada saat bapaknya habis sembahyang, aku bilang mau ke dapur, matikan kompor takut kebakaran. Anak-anak ayo keluar, malah lari ke kamar. pada saat itu kondisi apa Bu? Hujan, angin atau gimana? Angin besar, Angin besar.
puting beliung itu, nah yang muter di situ di depan. Aku nggak tahu lagi karena itu sudah gelap di kamar, ketimbun anak-anak bertiga. Bertiga ya di dalam kamar Iya, ya. Kemudian ketimbun. yang terluka apa aja, Ju? Yang si kecil ya ininya perutnya kena ketimban apa namanya tuh? Beton ya? Batu Iya, bata. iya. Yang dua? Yang dua kepalanya yang kecil sama ini yang amangnya pamannya. Pamannya. Berarti tadi malam sempat dilarikan ke rumah sakit atau gimana, Bu? Iya, dibawa langsung ke sana ke rumah sakit umum. Kondisi serupa terjadi pada salah satu bangunan di Jalan Gerilya Sungai Pinang. Kencangnya terpaan angin ini menyebabkan atap bangunan tersebut terlepas bersama kerangkanya dan menimpa rumah warga. BPBD mencatat 6 rumah rusak dan 8 pohon tumbang akibat tiupan angin kencang tersebut. Iya, rumahnya pasti angkat langsung. Kalau cuma tumbang begini. Hingga menimpa rumah. Kejadian kemarin sore sebetulnya hampir sesuai dengan prediksi yang dilakukan oleh BMKG ya, bahwa di tanggal 2, 3, 4, 5 itu akan terjadi hujan deras dan angin kencang walaupun sesaat. Ini mengakibatkan di beberapa wilayah di Kota Samarinda, terutama di bagian utara, Sambutan, kemudian daerah Sungai Pinang, ada juga di seberang, itu sekitar terjadi 8 pohon tumbang dan sekitar 6 angin kencang yang merusak bangunan, terutama di bagian atap. Dan yang terparah di tempat saya berdiri ini di Jalan Gerilya itu atap yang ukurannya 8x12 itu terbang dan kurang lebih jauhnya 20-30 meter ya. Itu jatuh di atap tetangga. Kerugian akibat musibah ini masih dihitung. BPBD mengimbau warga lebih waspada karena angin kencang sangat mungkin kembali terjadi. Atap terbang. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Jatuh lagi dia. Hanya harus ditahanin dulu nih. Tenggelam ya, sepi tenggelam. Permintaan tolong ini diteriakkan seorang penumpang kapal cepat yang mengalami musibah di perairan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Selasa siang. Mereka meminta tolong karena kapal cepat yang mengangkut 26 penumpang dewasa dan 8 anak-anak itu karam. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Berau, Novian Hidayat, memastikan semua penumpang sudah dievakuasi oleh tim gabungan dalam kondisi selamat. Beberapa di antara mereka mengalami trauma dan sudah ditangani medis. Alhamdulillah kondisi sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Cuma ada beberapa yang masih ada shock dan trauma atas musibah ini, dan teman-teman di lapangan sedang mengevakuasi barang-barang milik korban yang bisa diselamatkan. Oke. Untuk kejadiannya sendiri sekitar jam berapa, Bang? Kami dapat informasi tadi kejadian jam 14.00 sekitar jam segitu, di mana melalui ada yang live dari Facebook. Oke. Dari masyarakat. Kalau untuk penyebab terbaliknya speed? Kalau melihat sampai sekarang kami mengkonfirmasi ke motoris belum ada jawaban ya. Belum ada. Sebab akibat kenapa sampai itu terbalik. Rencananya kapal cepat yang membawa rombongan pelancong dari Pulau Derawan ini hendak berlayar ke Tanjung Redep. Musibah tersebut diduga akibat kapal cepat ini bocor setelah menabrak batu karang. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemilik rumah di Jalan HM Rifadin, Gangkalan Mandiri, Simpang 3, Lojanan Ilir, Samarinda, Selasa sore dikejutkan oleh sebuah benda yang mirip janin tergeletak di teras rumahnya. Penemuan ini cepat tersebar hingga polisi mendatangi rumah tersebut. Syahrul, pemilik rumah, menyatakan Selasa dini hari sempat melihat 4 orang terdiri 2 pria dan wanita berdiri di depan rumahnya. Keempat orang yang datang dengan mengendarai 2 mobil itu segera pergi saat melihat Syahrul.
dan nggak tahu juga bilang itu janin atau apa gitu. Setelah di grup sama istri saya, nah ada beberapa bidan dokter gitu mengatakan bahwa itu janin. Itu janin ya? Ya, saya nggak setuju. Pada saat tadi pagar tertutup atau gimana Pak? Tertutup rapat Pak. Tertutup rapat ya. Pak, informasinya subuh tadi ada orang yang datang ke sini. Gimana itu ceritanya Jam 3 Pak? subuh ada memang orang mobil parkir depan rumah saya. Dari gambar CCTV ya? Enggak, saya sendiri yang lihat ya. bangun. Tapi nggak tahu siapa itu Pak. Nggak tahu. Kalau jenis kelamin yang datang itu tahu? Perempuan sama laki-laki. Dua mobil gitu? Dua mobil. Dua mobil ya? Dua mobil sekitar 4 orang. Empat orang. Apa katanya Pak saat itu? Iya, ada orangnya katanya. Ada orangnya gitu aja? Gitu aja. Untuk memastikan benda yang diduga janin tersebut, polisi membawanya ke rumah sakit untuk diotopsi. Polisi juga memintai keterangan beberapa saksi termasuk pemilik rumah. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Atap Stadion Rondong Dembang Tenggarong, Kutai Kartanegara, porak-poranda dihantam angin puting beliung. Pelajar laki-laki di Samarinda melaporkan seorang pengojek daring dengan tuduhan pelecehan seksual. Gelombang tinggi disebut menjadi penyebab harga telur dan beras di Samarinda melonjak. Remaja pria berusia 17 tahun ini Selasa siang mendatangi Mapolsekta Sungai Pinang, Samarinda untuk mengadukan pelecehan seksual sejenis yang dialaminya. Pelaku yang dilaporkan diduga berprofesi sebagai ojek daring. Kuasa hukum korban, Diah Lestari, menyatakan perbuatan tidak senonoh ini terjadi saat korban pulang dari sekolah. Korban yang berjalan kaki tiba-tiba dihampiri pelaku dengan memberinya tumpangan. Dalam perjalanan itulah pelaku melancarkan aksinya hingga membawanya ke tempat sepi. Jadi kalau saya karena ini masih di bawah umur, otomatis yang mendampingi untuk melaporkan adalah orang tuanya. Itu yang pertama, dan saat ini posisinya korban didampingi orang tuanya untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Menurut cerita korban sendiri bagaimana awal kejadiannya? Dia pulang sekolah mau ke rumah jalan kaki, di tengah jalan dia di stop sama oknum oknum ojol, kita tidak bisa sebutkan nama ininya, di stop dibarengi, namanya dia anak masih di bawah umur dan polos, ya enggak apa-apa, dibarengi begitu tanpa curiga sama sekali, dan ternyata dia diraba-raba. Dia sudah menolak, sudah enggak mau, tapi kondisinya justru diarahkan ke tempat yang sepi. Belum ada keterangan dari polisi terkait peristiwa ini, sedangkan pria yang diduga melakukan pelecehan sudah dimintai keterangan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Misteri mobil bernomor polisi KT1720LO yang tercebur ke laut diungkap polisi di Balikpapan. Hasil pemeriksaan medis menyiratkan bahwa pengemudi mobil tersebut dalam pengaruh minuman keras. Hal tersebut ditegaskan oleh Kasat Lantas Polresta Balikpapan, Kompol Ropiani. Sebelum mengemudikan mobil, pria berinisial MF warga Bogor sempat masuk ke tempat hiburan dan menenggak minuman keras. Setelahnya, MF melajukan mobilnya ke arah kelandasan. Di lokasi tersebut, mobil menabrak tembok pembatas. Diduga tidak mengenali jalan, MF tetap menginjak pedal gas hingga akhirnya mobil bersama pengemudi mobil tersebut terjun ke laut.
Ini kronologis laka yang terjadi pada hari Minggu pukul 2.00 pagi. Itu kendaraan Honda Jazz yang awalnya pengemudinya keluar dari salah satu tempat hiburan ya. Kemudian mengendarai Honda Jazz melaju ke arah di landasan sini, kemudian menabraklah salah satu rumah penduduk, kemudian pagar, panik dia melarikan diri masuk ke dalam ocean ya, di depan ocean situ. Kemudian dia langsung tancap gas, tidak tahu bahwa itu adalah jalan buntu. Namun memang kondisinya karena mabuk, jadi dia tidak melihat itu situasi kanan kirinya. Akhirnya dia melaju panik dan langsung masuk ke dalam laut. Saat ini mobil tersebut sudah dievakuasi, sementara jasad MF diterbangkan ke daerah asalnya di Bogor untuk dimakamkan. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Buntut kaburnya 11 tahanan Polresta Balikpapan pada Sabtu dini hari lalu, 2 polisi kini harus menjalani pemeriksaan di Propam Polda Kaltim. Keduanya merupakan petugas piket jaga yang tidak hadir saat tahanan tersebut melarikan diri. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Tirdi Hadmiarso belum dapat menyimpulkan kemungkinan kedua polisi tersebut terlibat pelarian para tahanan. Ia meminta masyarakat tetap tenang dan bersabar menunggu hasil penyelidikan Propam. Jika terbukti terlibat, maka keduanya akan disidang melalui sidang kode etik. Dan ada 2 orang saat ini masih diperiksa di Bid Propam Polda Kalimantan Timur apakah ada ketersangkutan dengan melarikan diri tahanan yang ada di Propam Polda. 2 orangnya ini petugas jaga atau apa? Petugas jaga, namun pada saat melarikan diri yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas jaga. Maksudnya itu lalai atau seperti apa? Ya, nanti akan didalami oleh Bid Propam Polda Kaltim. Berarti dugaan yang ada keterkaitan sama si istri pelaku kan? Iya, kita menunggu hasil pemeriksaan dari Bid Propam Polda Kaltim. Siap. Sanksinya dan ketika terbukti belum, masih ini menunggu, baru 1 hari ini, 2 hari ini didalami oleh Bid Propam Polda. Kalau terbukti mungkin jika terbukti dan apa sanksi terbukti lalai terberatnya? Ya pasti akan disidang dengan kode etik nanti. 11 tahanan Polresta Balikpapan melarikan diri Sabtu dini hari dengan merusak ventilasi udara. 5 dari 11 tahanan yang kabur sudah ditangkap, sedang 6 lainnya masih diburu. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Atap Stadion Rondong Dembang Tenggarong, Kutai Kartanegara, porak-poranda dihantam angin puting beliung. Pelajar laki-laki di Samarinda melaporkan seorang pengojek daring dengan tuduhan pelecehan seksual. Gelombang tinggi disebut menjadi penyebab harga telur dan beras di Samarinda melonjak. Beras merupakan kebutuhan utama yang ikut terdampak gelombang tinggi. Sekarang harga eceran beras di Samarinda melonjak karena pasokannya terhambat. Kondisi serupa terjadi pada telur ayam broiler. Seorang pedagang di Samarinda menyatakan beras yang awalnya dijual Rp275.000 per karung ukuran 25 kg kini melonjak menjadi Rp285.000.
Sedangkan kenaikan harga telur bergantung situasi. Saat permintaan meningkat, maka harganya melonjak. Saat permintaan menurun, harganya pun anjlok. Umumnya, kenaikan terjadi saat pemerintah menyalurkan bansos. Pertama dari bansos sih kan, bansos itu kan kalau datang bansos itu kan otomatis harga tinggi. Kita kan ikuti harga orang Jakarta Surabaya. Nah, kalau Bansos cair, otomatis ngambil harga- banyak, jadi harga naik. Harga naik. Lalu yang kedua produksi itu juga karena berkurang Mbak telurnya. Karena banyak ayam itu tua sudah kan di after, jadi ayam baru lagi. Harga berat sampai saat ini harganya sudah 285 yang premium, satu karung sih 25. Nah, awalnya itu masih harga 275, sekarang 285 yang premium. Kalau yang medium itu masih harga 8.600 dari bulognya. Untuk mengatasi lonjakan harga beras, Dinas Perdagangan Samarinda melakukan intervensi dengan membuka pasar murah. Mereka tidak khawatir persediaan beras habis karena stok yang dimiliki melimpah. Memang ini agak transportasi karena ketinggian ombak kan sampai 6 meter. Tapi tidak berpengaruh juga kelihatannya karena stok kita di gudang Bulog itu luar biasa. Jadi seandainya di gudang Bulog kemarin tidak tersedia stok yang banyak, kemungkinan besar akan terjadi gejolak juga di beras itu karena terus terang dengan tingginya air laut itu sampai ombak itu 6 meter mempengaruhi pelayaran. Tapi memang ada kenaikan Pak beras ya? Ada sedikit, tapi masih jangkauan. Tapi baru ada kenaikan saya sudah turunkan. Selain persoalan cuaca, Dinas Perdagangan juga harus mengamati pergerakan inflasi agar gejolak harga beras tidak berpengaruh ke masyarakat di Samarinda. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pasca Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di Pasar Sanggam Aji Dilayas Teluk Bayur Berau belum normal. Harga beberapa kebutuhan pokok seperti lombok dan kol justru melonjak. Cabai yang sebelumnya dijual dengan harga Rp100.000 naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Sayur kol dari Rp15.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Sedangkan harga daging ayam masih di kisaran Rp40.000 per kilogram. Yang naik apa, Bu? Lombok, kentang, kol. Lombok berapa, Bu? Lombok sudah ini ada sehari Natal itu 130. Mau Natal itu 100, 110 paling mahal. Ini Oke. habis Natal 130. Kalau untuk kol? Kol 18 kilo. 18. Sebelumnya berapa pas Natal? 15. 15. Ya. Hari ini 40 Mas. 40. Lagi 19 jualan. Oke. Pas Natal kemarin berapa, Pak? Natal kemarin yang 40. 40. Sekarang Masih 40 tapi terus jualan ini. oh, normal aja Pak ya harganya, Pak ya? Naiknya harga kebutuhan pokok di pasar ini akibat gelombang tinggi yang menyebabkan pasokan berkurang serta gagal panen. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Balikpapan sudah dicabut. Pencabutan PPKM itu berdasarkan pernyataan Presiden bahwa PPKM sejak 30 Desember 2022 sudah tidak diberlakukan. Meski demikian, masyarakat diminta agar tetap menerapkan protokol kesehatan di tempat keramaian. Meski PPKM sudah dicabut, bantuan sosial kepada warga yang terdampak masih diberikan. Namun, sifat bantuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga kesehatan diri.
sudah membuka merilis ya. Sudah. Itu masih untuk lansia Bu. Nah, pasca PPKM ini kita wajib tetap pemerintah tetap memantau pelaksanaan protokol kesehatan, kemudian juga tetap memberikan bantuan sosial bagi warga yang masih terdampak karena memang perputaran ekonomi belum pulih seluruhnya. Kemudian juga bahwa intervensi dari pemerintah terhadap dampak-dampak pandemi COVID ini memang dikurangi dan dilimpahkan kepada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga kesehatan diri dan keluarganya. Satgas COVID-19 hingga saat ini belum dibubarkan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Satgas ini masih dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali penyebaran COVID-19. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.